Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa hanya manusia yang bisa mengenal Allah. Dan yang kedua, bukan hanya itu, manusia pun mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Dalam rencana Tuhan. Jadi manusia itu hadir di dalam kehidupan bukan semata-mata hanya untuk hadir saja ada di dunia ini. Tidak. Tuhan punya maksud. Yaitu apa? Masuk dalam rencana kasih Allah. Maka di dalam Katekismus Gereja Katolik 358 dikatakan, lihat di sini. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Jadi manusia baru bisa menemukan hidupnya, maknanya pada saat ia melayani Tuhan. Namun pada saat manusia mencari apa? Mencari keinginan, mengejar keinginannya saja, dia selalu akan sampai titik apa? Kekecewaan, ketidakpuasan, kesedihan. Coba Anda bekerja, siang malam cari rejeki. Apakah rejeki yang Anda dapatkan membuat Anda puas? Tidak. Anda selalu berkata kurang. Gaji naik berapapun tetap kurang. Kenapa? Karena manusia adalah pribadi yang tidak pernah puas. Sama sedang makan pun, kita sedang makan gudeg. Saya hobinya gudeg koyor. Pada saat makan gudeg koyor, orang berkata, Romo, gudeg di sini kurang enak. Yang di sebelah sana yang lebih enak. Ya ampun, ini aja belum dimakan. Masih ribut ke gudeg lain. Lihat, artinya bahwa manusia itu kalau mau mengejar apa yang dia inginkan, selalu sampai titik apa? Kekecewaan. Selalu sampai titik apa? Tidak puas. Anda mau punya mimpi jalan-jalan, sekarang ke Cina sedang murah, ke mana? Bukan Nanking, ada satu, cuma 13 juta 9 hari saudara-saudara. Saya tahu karena dikasih flyernya. Diajak, Romo mari kita ziarah ke Cina. Apa Anda Bunda Maria? Kata saya, ya sudah Romo bawa patung Bunda Maria saja lah gitu. Nanti kita doa tinggal di sana gitu ya. Jadi kalaupun kita ingin ziarah ke Yuan, kemana, apakah itu membuat kita senang? Tidak juga. Dulu saya mimpi betul Bapak Ibu. Saya mimpi jadi Romo pernah ke Yerusalem. Saya ingin napak tilas. Oh indah, kusyuk banget kalau bisa menapaki jalan di mana Yesus pernah jalan salib saudara-saudara. Oh pasti kusyuk. Dan apa yang terjadi pada saat saya ke Yerusalem? Lewat pasar saudara-saudara. Dan salah satu perhentian di situ tempatnya orang jualan pakaian dalam. Wanita lagi. Dan itu di situ kami menyembah sujud kepadamu Kristus. Saya itu berkata, Pak celana dalam kok disembah, kata saya itu. Tapi saya sendiri yang tertawa. Tapi seluruh umat yang hadir menangis-nangis saudara-saudara. Karena menapaki jalan Yesus. Saya berkata, umat ini yang lebih suci daripada gue, kata saya itu. Lihat. Jadi apakah kalau saya mengikuti seperti itu, saya bisa puas? Ya tidak juga. Orang tidak akan pernah menemukan kedamaian pada saat dia hanya ingin memenuhi apa yang dia inginkan. Dulu waktu kecil saya ini anak yang cupu banget. Anak cupu, anak jelek, bau, bodoh, hitam, tolol, hidup lagi. Saya bukan anak yang dibanggakan. Teman-teman saya tidak suka saya. Aku umbelan. Asli. Sejak kecil umbelan. Ijo. Neng kini. Kayak cilik iki umbele akeh. Neng kini loro. Yen kanca-kanca ngomong, kok akeh umbele. Toke. Aku sedot neh. Wong sayang kok kata saya itu.
Lalu kalau sudah banyak umbelnya, orang lain itu kan pakai sapu tangan, kok enggak, leler ke gini. Sehingga nempel di sini hijau saudara-saudara. Dan hampir semua teman-teman perempuan saya menjauh dari saya, menjauh. Jijik dengan bau, mambu, umbelan, eli, ireng. Saya dijauhi, Bapak Ibu, saya dijauhi. Sampai akhirnya SMP saya minder. SMA pun untungnya sekolah di seminari, lanang kabeh. Masuk seminari tinggi, laki-laki semua. Jadi pastor, laki-laki semuanya. Saya baru dirindukan oleh wanita setelah saya jadi imam 25 tahun. Semua wanita minta foto dengan saya. Jangan katakan saya senang, saya sedih. Menderita Bapak Ibu. Karena ibu-ibu itu kalau minta foto dengan saya, nempel semuanya kepada saya. Dia pikir saya itu tembok. Dia penet-penetin semuanya. Ya ampun Tuhanku Yesus gitu. Saya selalu berdoa, Yesus engkaulah andalanku. Yesus engkaulah andalanku gitu. Planet lagi, planet lagi, planet lagi. Tapi karena doa itu akhirnya semua yang planet itu saya anggap lato-lato saudara-saudara. Udah enggak ada efeknya sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan di saat manusia mencoba untuk hidup di dalam melayani Tuhan, maka dia akan menemukan apa? Makna hidupnya. Dia akan menemukan kedamaiannya. Kedamaian itu pada saat apa? Mengikuti suara hati kita. Maka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan jelas sekali di sana bahwa apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tolong jangan berpikir begini ya Bapak Ibu. Jangan berpikir Allah itu menciptakan manusia supaya Allah itu mencari kesenangan dari manusia. Enggak perlu loh. Allah itu sudah dalam kehidupannya sudah kepenuhan. Bahkan apakah kalau Anda puji-pujian tim PD ini, PD Mikael saya tanya. Apakah 4 tahun ini imannya berkembang atau tidak? Bu, kalau puji-pujian lalu penyembahan. Apakah nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin besar atau tidak? Hah? Semakin besar? Edan. Berarti Tuhan butuh banget PD Mikael ya. Halo, pujian-pujian Anda tidak pernah menambah kemuliaan Tuhan. Allah sudah maha besar. Kita tidak menambah kemuliaan Tuhan, kita apa? Kita mengakui kemuliaan Tuhan, baru betul itu. Kita mengakui kemuliaan Tuhan, tidak menambah apapun. Maka kalau Tuhan itu segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk Tuhan itu artinya bukan untuk kesenangan Tuhan. Bukan. Untuk dihantar kembali kepada Tuhan. Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah apa? Milik Tuhan. Maka manusia itu dihantar kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan jelas sekali. Yaitu apa? Yaitu agar anak-anaknya ini tetap menjadi anak-anaknya. Allah tidak pernah menghendaki satu anak manusia pun lepas dari Dia. Dan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan apa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ini enggak, aneh ya, saya itu kok tanya, kenapa kok enggak berkat-berkat duniawi? Allah sudah memberikan berkat-berkat duniawi. Enggak. Rasul Paulus berkata berkat-berkat surgawi. Kenapa? Karena manusia itu tujuannya bukan tinggal di dunia ini. Manusia itu tujuannya tinggal dengan Tuhan.
Maka Tuhan itu memberikan apa? Memberikan kemampuan supaya kita bisa sampai ke rumah Tuhan dengan benar, tidak tersesat. Maka dalam diri kita tuh ada potensi untuk apa? Menjadi baik, menjadi baik. Ada potensi untuk menjadi manusia yang bisa bertobat. Nah, bagaimana potensi itu kita olah? Mari kita lihat. Yesus adalah pribadi yang lihat di sini. Yesus punya kegiatan, tentu Yesus mengajar, menyembuhkan orang, berjalan berkeliling, dan dia melawan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dengan keras. Tetapi yang di tengah Yesus siapa? Yang ada di dalam Yesus adalah apa? Bapanya. Maka hidup Yesus mempunyai 4 ciri. Ini yang akan nanti kita ikuti. Ciri pertama adalah apa? Yesus punya misi. Misi itu apa? Misi itu tugas perutusan. Misi itu tugas kehidupan. Dan misi Yesus adalah apa? Kehendak Bapa. Maka selalu dikatakan di dalam Injil, dikatakan Yesus berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bapa mengutus aku dan dia bersaksi tentang aku. Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintah aku. Maka tugas hidup Yesus itu adalah apa? Melakukan apa yang Bapa mau. Tuhan maunya seperti itu, ya sudah, saya lakukan. Maka misi seperti ini akhirnya diterima oleh Yesus sebagai jalan kehidupan. Maka karena misi ini diterima sebagai jalan kehidupan, Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah menyalahkan. Yesus tidak pernah bersedih akan penderitaannya. Yesus dikatakan apa? Dikatakan terbuka pada muridnya. Aku anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Kenapa? Karena bukan aku yang mengutus diriku, karena Bapa. Maka dikatakan pada saat muridnya memotong telinganya Malkus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu, aku harus minum cawan. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia menangis, dia berkata juga ketakutan, tetapi akhirnya bukan sampai pada titik ketakutan. Yesus selalu berkata apa? Terjadilah padaku. Walaupun Yesus berkata, biarlah piala ini berlalu daripadaku, namun terjadilah padaku seturut kehendakmu. Jadi lihat, Yesus punya misi, dan misi ini, tugas hidup ini membuat Yesus menjalankan kehidupan dengan sukacita. Dia sadar penderitaan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, hidup Yesus selalu diwarnai dengan apa? Mati raga. Doa yang ketat, menyangkal diri. Jadi supaya konsisten dengan misinya, dengan tugas hidupnya, maka Yesus membentuk hidupnya lewat apa? Lewat penyangkalan diri. Jadi kita hanya bisa konsisten dengan misi hidup kita kalau kita punya latihan-latihan. Yesus melatih hidupnya. Dia berdoa semalam-malaman. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan pada saat Yesus dikata semua orang mencari engkau, mari kita pergi. Yesus tidak tergila-gila dengan apa? Dengan pujaan, pemujaan. Dia pergi. Jadi perhatikan, misinya tidak pernah membuat dia berubah dalam kehidupan. Dan lihat, karena Yesus punya misi hidup, punya gaya hidup, maka apa yang terjadi? Yesus menjadi pribadi yang memegang teguh hatinya, kebenarannya. Jadi buah dari misi hidup adalah apa?
Pola hidup Yesus. Karena Yesus punya misi yang jelas, maka pola hidupnya jelas, mati raga. Dan pola hidup ini akhirnya membuahkan gaya hidup. Gaya hidupnya yang apa? Berbelas kasih. Yesus yang selalu dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tidak pernah tegaan. Yesus yang maha rahim. Ini menjadi gaya hidup Yesus. Jadi konsisten antara misi, pola hidup, dan gaya hidup. Akhirnya terbentuk. Karena apa? Karena di dalam Yesus hanya suara Bapa yang dia dengarkan. Oleh karena itu mari kita lihat di sini. Ada 3 hal yang bisa membentuk kita menjadi manusia berhati Tuhan. Hidup, panggilan. Anda punya panggilan sebagai suami istri, sebagai imam, sebagai suster, sebagai orang yang tidak menikah. Itu pun panggilan, itu pun pilihan. Jadi tolong Bapak Ibu jangan pernah memaksakan anak-anak Anda harus menikah. Karena memang ada orang-orang yang tidak mampu menikah. Secara biologis mampu, tetapi dia tidak siap secara batin. Karena ada beberapa yang menikah dipaksakan, akhirnya apa? Akhirnya hanya berakhir dengan penderitaan. Maka memang menyedihkan, ada orang yang terpaksa menikah, sekarang sedang ngetren. Nggak tahu, pastilah di Semarang, Keuskupan Agung Semarang ini pun sudah ngetren. Pasangan suami istri yang mau menikah tapi child free. Tidak mau punya anak. What? Nggak boleh. Nggak bisa. Kenapa sampai demikian perkawinan? Karena berpikir karena dengan punya anak itu mengganggu, merepotkan. Mengganggu kesenangan saya. Lihat di sini, sebetulnya dia tidak mampu menikah, memaksakan diri untuk menikah. Karena hidup panggilan, kok jadi ke sini lagi. Hidup panggilan adalah apa? Adalah pola hidup dia dengan Yesus sendiri. Coba next. Next. Dalam nama Yesus. Next. Next. Nge-freeze saudara-saudara gitu ya. Jadi hidup panggilan itu adalah sebuah pilihan. Maka di dalam kehidupan pun kita harus punya apa? Kita harus punya tahu misi hidup kita. Kehendak Tuhan apa? Dan kehendak Tuhan itu menjadikan manusia apa? Berhati. Bapak Ibu, kalau kita kehidupan tahu panggilan Tuhan saya, tidak kita terima dengan sukacita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang punya hati. Contoh, mohon maaf. Saya seminar beberapa kali tentang suami istri. Ada seorang istri yang sudah lama menikah, ngomong kepada saya, Romo, padahal sudah di atas 20 tahun pernikahan loh waktu saya tanya. Romo, kok setelah menikah berlama-lama, saya akhirnya sadar loh bahwa pasangan saya ini adalah pasangan yang tidak tepat dalam hidup saya. Ya ampun, sudah 20 tahun baru sadar Bu? Iya, ibu gendeng kata saya itu. Sadar bahwa ini pasangan yang tepat, yang bukan tepat itu harusnya sebelum menikah. Bukan setelah menikah. Kalau Anda merasa bahwa hidup dengan pasangan Anda adalah bukan pasangan yang tepat, maaf, sampai kapanpun Anda akan menderita. Akan menderita. Saya menjadi pastor adalah pilihan hidup saya, anugerah Tuhan. Maka saya selalu bersuka cita. Apakah saya iri melihat suami istri, istrinya cantik-cantik? Sedikit. Nggak banyak-banyak amat gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu bukan hidup saya.
Kalau saya mau mencoba, pasti saya tidak pernah dikaruniai. Tidak punya karunia saya untuk mencintai satu wanita. Ya ampun Pak, saya selalu kagum dengan bapak-bapak. Kok kuat ya? Mencintai yang sama, yang makin lama makin dilihat bukan makin sayang. Pernah seorang suami berkata, Romo, aduh waktu saya mau menikah saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya dapat mengambil hati wanita pujaanku. Tapi setelah 15 tahun perkawinan Romo, doa saya berubah. Apa Pak? Tuhan, semoga saya kuat bertahan hidup dengan pujaanku ini yang sudah tidak bisa menjadi pujaanku lagi gitu ya. Jadi kalau manusia merasakan hidup panggilan ini berat, tugas, beban, maka tidak akan pernah punya manusia berhati. Pasti hatinya hanya akan dipenuhi kemarahan, kejengkelan, gak suka. Berapa banyak istri yang begitu punya litani kelemahan suaminya. Tahu banget. Kadang-kadang juga pas pengakuan dosa suka salah ngomong. Romo, suami saya ini ya Romo. Ini pengakuan dosa saya terakhir loh Romo. Dosa-dosanya itu suami saya tuh, aduh Romo udah tua, cerewet, budak, nyebelin Romo sekarang itu. Dia dulu baik banget, sekarang Romo aduh Tuhan saya udah gak tahan Romo. Itu dosa-dosa saya Romo. Kata saya tuh. Itu bukan dosa-dosa ibu, itu kelemahan suami ibu. Dengan demikian saya mengampuni dosa suami ibu, kata saya itu. Lalu dosa saya Romo, ya bertambah karena ibu ngomongin suami ibu. Di pengakuan dosa apalagi, kata saya. Jadi Bapak Ibu, selama pasangan bukan anugerah pemberian Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang hatinya diatur oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan. Tidak pernah. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat, kita harus sadar dekat dengan Yesus itu berarti apa? Kita harus menjadi seperti Kristus. Menjadi pribadi seperti Kristus. Dan menjadi pribadi seperti Kristus itu berarti apa? Kedekatan dengan Allah membuat kita bisa melihat penderitaan itu secara positif. Ingat, bahwa kalau kita menderita, penderitaan itu berkorban untuk mengembangkan hidup kita. Kalau kita sakit, itu berarti apa? Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jadi kalau kita sampai sakit hati, berarti ada yang salah dengan diri Anda, bukan dengan orang lain. Ingat, kalau Anda sakit hati, tidak ada masalah dengan orang yang menyakiti. Karena yang menyakiti tenang-tenang saja. Jadi yang masalah adalah apa? Anda yang sakit. Jadi kalau Anda sakit seperti apapun, ingatlah berarti ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri Anda. Maka lihat, orang yang dekat dengan Kristus, mengikuti Kristus harus sadar bahwa apa? Penderitaan adalah bagian hidup yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Bagian hidup yang tidak pernah bisa dihindari. Maka kita harus berlatih. Ada latihan rohani yang saya tawarkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang mampu melihat penderitaan ini secara positif. Pertama adalah apa? Ajere kontra, melakukan keterbalikan. Ajere kontra itu. Ajere kontra itu melakukan sesuatu yang tidak seperti yang saya suka. Misalnya, itu pantang itu ajere kontra. Saya suka makan gudeg, koyor. Akhirnya kalau saya makan gudeg tanpa koyor, tanpa telur, tanpa bumbu-bumbu, cuma gudeg doang. Gak enak. Namanya pantang. Namanya melawan. Misalnya Anda pantang, apa? Hal yang menyebalkan Anda adalah ngobrol dengan suami atau dengan istri. Karena ujung-ujungnya selalu berkelahi.
Apalagi suami makin lama makin budek. Diajak ngomong cuma, hah? Oh. Ngerti nggak Pak? Enggak. Walaupun Anda tahu ngobrol dengan suami ujung-ujungnya berkelahi, Anda tetap mau ngobrol dengan pasangan Anda. Anda tetap mau cerita dengan pasangan Anda. Ini ajar kontra, melakukan percis terbalik. Saya inginnya A, saya enggak mau A, malah saya pilih A. Saya inginnya A, saya malah milih B. Untuk apa? Menata hidup saya. Menata batin saya. Supaya jangan cari yang enak-enak melulu. Yang kedua, maka lihat di sini. Lakukan berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Lakukan sesuatu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Berikan waktu. Karena saya sekarang sedang senang berbicara tentang apa yang sedang rame, yaitu apa? Strawberry generation. Strawberry parents. Anda tahu strawberry itu? Strawberry itu ditanamnya di tempat yang khusus, bagus. Kalau sudah berbuah bagus, tapi kegesek sedikit mudah hancur. Nah, sama. Anak-anak sekarang itu dididik dari orang tua yang mapan. Dari orang tua yang sangat melindungi anak-anaknya. Memang hasilnya apa? Anak-anaknya pinter, hebat, berbakat. Tetapi nggak kuat, nggak tangguh, mudah putus asa. Kebentur sedikit, nangis. Kebentur sedikit, suami istri inginnya cerai, putus. Ini bukan kehendak Tuhan. Lihat. Begitu rentan, begitu mudah hancur. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan penderitaan. Saya ingat sekali bahwa sejak kecil dididik oleh ayah yang begitu keras. Tidak ada kata kalau saya salah dihukum, itu sudah pasti. Dihukum dulu. Dan ayah saya adalah tipe ayah yang selalu membanding-bandingkan. Ayah saya tipenya otoriter. Kalau ayah sudah bersabda, saya tidak bisa melawan sedikit pun. Maka saya lebih takut pada ayah daripada pada Allah. Allah masih bisa minta maaf, ayah dihajar dulu. Dan ayah itu selalu mengatakan apa? Membandingkan dengan 3 adik saya yang pinter-pinter. Dan memang mereka pinter. Dan ayah selalu mengatakan, kowe iki kok wis gede, bodoh. Nomor 1 ora dadi contoh kanggo adik-adikmu. Saya cuma diem, malu. Dan yang paling bodoh dalam hidup saya katakan matematika. Dan ayah itu kalau udah berhitung, semua anak-anaknya langsung 3 tambah 3, 6, 3 tambah 4, 7, 5 tambah 5, 10. Dan bagian saya 7 tambah 3, 10. Saya cepat kok. Sabar. Saya harus hitung dulu. Saya nggak bisa cepat. Memang itu kelemahan saya. Dan adik-adik saya semua kebanggaan ayah. Sampai ayah itu selalu mengatakan karena bodohnya saya benci dengan ayah. Saya tidak suka dengan ayah. Itu yang membuat saya terluka dengan ayah. Tetapi apa? Untungnya ada ibu. Ibu adalah sosok yang selalu dekat dengan mengatakan, kok enggak apa-apa, bodoh-bodoh juga anak ibu. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Oh kata saya, oh bener ya Bu ya. Jadi Eko enggak apa-apa bodoh ya kok Bu. Ya enggak apa-apa asal jangan selama-lamanya ya kok. Dan karena saking bodohnya ayah itu selalu mengatakan kok. Kowe iki yang jawab suwi. Utekmu ki ning kene kok. Adik-adikmu ki uteke ning kene. Terus saya tanya, "Kenapa aku di sini?" Karena kowe iki jawabnya suwi. Kadang-kadang tersesat lagi kok dan salah gitu ya.
Maka saya, oh ya. Saya sadar, oh Tuhan salah menempatkan otak saya. Betul. Saya percaya sekali otak saya didengkul saudara-saudara. Sampai suatu saat saya waktu di seminari, saya jadi kiper. Saya pernah adu penalti. Dan yang nendang teman saya itu kenceng banget. Percis kena kepala saya. Saya masuk ke dalam gawang, bolanya keluar. Dan kami menang saudara-saudara. Dan saya masuk valet, itu tempat sakit. Dan waktu sakit, valet datar dokter. Dokter periksa, dokter berkata, kamu hebat ya ditendang sekeras itu enggak geger otak. Kata saya, dok nggak mungkin dok, otak saya di sini dok, kata saya itu. Saya mau diantemi, akan geger otak dok, ini yang paling berharga dok, kata saya itu. Maka betul, kalau saya sudah tidak bisa pakai kepala saya pakai dengkul saya. Untuk apa? Untuk berlutut. Saya berdoa kepada Tuhan gitu. Jadi saudaraku lihat di sini, saya tahu bahwa penderitaan saya membuat saya kuat. Membuat saya tidak mau kalah. Membuat saya tidak mudah berkata tidak. Tidak mudah berkata nggak bisa, enggak. Saya masih bisa. Saya dengan teman-teman saya, apalagi kalau Anda kenal Uskup Bandung, itu satu kelas sejak SD dengan saya. Beliau itu kalau belajar cepat sekali. Beliau itu kalau belajar butuh 1 jam. Saya 1 jam, tidak dapat apa-apa. Saya 5 jam baru bisa mengerti. Ya saya ikutin. Dia cepat, ya udah enggak apa-apa. Dia memang pinter, ya sudah. Saya memang butuh lama, saya belajar, saya tekunin. Saya enggak mau kalah. Dan saudara-saudara apa yang terjadi setelah jadi romo, beliau diangkat menjadi uskup. Saya kagum, Monsinyur. Saya kagum dengan Monsinyur. Gitu ya. Lalu saya tanya, Monsinyur pernah ziarah enggak ke Yerusalem? Belum Eko. Kamu kok 4 kali Monsinyur ziarah. Berarti kamu hebat ya? Eko. Karena bodoh jadi hebat Monsinyur, kata saya itu. Lalu saya tanya, Monsinyur sering ke Vatikan ya? Ya sering rapat. Eko jalan-jalan Monsinyur, kata saya itu. Jadi Bapak Ibu lihat, bangunlah anak Anda untuk menjadi pribadi yang kuat. Jangan mudah menangis. Dan ada orang tua juga yang mudah mengeluh, menangis. Sedikit-sedikit marah pada Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan tidak adil. Maka ingatlah bahwa penderitaan itu menguatkan kita. Jangan takut menderita. Pada saat Anda menghindari penderitaan, justru Anda makin sakit. Maka sama, pada saat Anda merasa hidup perkawinan begitu berat, capek, merasa sendirian, bertahanlah. Bukan lepaskanlah. Karena pada saat Anda bertahan, justru Anda akan mendapatkan buah berkat, buah kekuatan.